adalah pola pikir. Atau pola pikir. Nah, ini yang membuat Papua itu sulit maju. Pola pikir apa? Maaf, budaya Palang, tahu ya? Itu di seluruh dunia cuma ada di Papua. Saya nggak tahu itu otaknya dari siapa. Dikit-dikit Palang, dikit-dikit Palang. Maka itu semua kita, baik orang tua, baik calon wisudawan, wisudawati, baik para dosen, khususnya kita yang orang-orang Papua, ayo ubah budaya jalan. Setuju nggak kalau saya katakan bahwa budaya Palang ini merugikan Papua sendiri? Jawab, setuju atau tidak? Ini merusak sekali. Pola pikir yang tidak menghormati hukum formal. Karena selama kita di Papua ini masih lebih menjunjung hukum adat, maka hukum formal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu nggak ada arti. Saudara, maafkan saya kalau ada yang nggak setuju, tapi saya harus ngomong. Hukum adat itu adalah hukum rimba. Dan hukum rimba ini manusia dari bangsa apa saja, yang kuat, yang menang. Nah, ini jahat. Maka itu kalian yang angkatan pertama berapa orang? 14 juga. Yang ini kok bisa sama? Ini dihitung sengaja atau memang nggak ada lagi? Nah, 14 jadi 28 diharap dari 28 saudara yang pernah dididik di kampus ini, yang menekankan soal pola pikir yang harus dirubah. Ayo, lihat demo-demo yang terjadi minggu-minggu terakhir ini soal makan gratis yang bergizi. Kalau demo nggak merusak begitu, betul? Kalau demo nggak bakar-bakar gitu. Demo itu menuntut ya aspirasi. Nah, ini tidak. Anak-anak sekolah dikerahkan, bikin kacau di mana-mana. Menyedihkan. Nah, ini pola pikir harus dirubah. Jadi kalau kita yang di Papua ini tidak mau merubah pola pikir kita, masih pakai pola pikir hukum rimba, hukum adat, percaya Papua akan punah. Maaf. Contoh tadi pagi, saya dengan istri terbang ke Jayapura dengan batik tadi pagi. Jadi kalau jam Papua itu jam 2:45, jadi hampir jam 3. Itu yang pesawat langsung direct itu 5 jam. Saudara, 1 jam terbang terjadi kekacauan di dalam pesawat. Rupanya belum pernah kami itu di Bandara Cengkareng melihat semua penerbangan ke Papua penuh dengan orang-orang Papua asli. Ternyata baru selesai pelantikan para pejabat itu. Dan mereka pernah di pesawat yang kami naiki 1 jam terbang. Tengah malam ini jamnya orang tidur. 2 penumpang mabuk, teriak-teriak. Waduh, saudara, panik betul, kasihan anak-anak kecil sampai nangis juga. Nah, akhirnya ketahuan mereka bawa 2 botol besar minuman keras yang kata mereka. Akhirnya diambil oleh pramugara. Ribut akhirnya pramugara kalau mereka nggak mau. Sampai turun. Jadi 4 jam itu semua penumpang terganggu gara-gara 2 orang goblok yang otaknya tidak mau berubah. Menyedihkan sekali. Begitu kami keluar, sudah ada 6 polisi yang keluar. Dalam hukum internasional penerbangan itu ada peraturan. Penumpang yang buat kacau itu akan diberi tanda, namanya ditandai, ya sidik jari, tergantung kasusnya berat atau tidak, dilarang terbang kira-kira
setahun sampai 3 tahun. Jadi orang itu kalau mau naik pesawat kemana saja, datanya sudah ada, nggak bisa terbang. Ngaco betul. Ayo ganti pesawat, berdiri, lompat, teriak. Nah di sini penyidikan. Ada berapa orang asing turis juga, kan malu kita. Maka itu kami semua berharap di pendidikan tinggi ini tidak hanya gelar kalian, tapi watak dan karakter harus berubah. Setuju? Kalau tidak, mau sampai kapan Papua ini berubah? Menyedihkan sekali. Saya tanya ini kepada semua kita yang ada di sini. Sudah kekacauan terus terjadi, sakit penyakit di Papua belum teratasi. Ingat, 3 penyakit yang mematikan, 3-tiganya ada di tanah Kristen ini. Saya ulangi, 3 penyakit yang mematikan, 3-tiganya ada di tanah Kristen. 1 HIV/AIDS, ngeri. 2 TBC, 3 malaria. Secara khusus orang-orang Papua harus mikir, kalau hal ini nggak bisa diatas, jangan tersinggung saya bicara ini. Kalau 3 hal ini, penyakit ini, karakter nggak bisa diatas, saya tanya, suatu hari orang Papua akan punah nggak? Jawab dong. Karena penyakit. Sebelum saya ke Papua, saya sudah keliling ke banyak tempat, ke banyak negara di dunia. Dalam hukum Musa, ya Taurat Musa, itu salah satu tanda bahwa negeri itu, tanah itu diberkati atau tidak. Itu dilihat angka rata-rata usia penduduk. Karena begini dalam hukum Taurat, orang yang takut akan Tuhan dan melakukan peraturan-peraturannya, maka tidak ada kutuk di negeri ini. Dan salah satu bukti nggak ada kutuk, ada kalimat ini pakai bahasa Melayu. Umur manusia di situ suntuk, artinya umurnya lanjut. Nah, jadi sebelum saya ke Papua, saya tuh punya kebiasaan. Setiap kali saya sampai ke daerah baru, nah ini agak aneh ya, mau diikuti boleh nggak juga nggak apa-apa. Saya pasti minta diantar ke kuburan dulu, gara-gara hukum Musa ini. Dan saya lihat di batu nisan itu umur berapa rata-rata penduduk negeri itu meninggal. Saudara, ketika pertama saya tiba di Jayapura April 90, waktu itu Kepala Dinas Kesehatan Papua Dr. Selamat, ada yang masih ingat nama itu? Ya, Dr. Selamat sudah meninggal. Itu tahun 90. Nah, saya sudah sempat ke kuburan, cuma saya tanya Dr. Selamat, dokter, berapa usia rata-rata orang Papua? Suara kaget. Pak, untuk melihat orang Papua umur 60 tahun saja, itu jarang sekali. Masa? Bahkan tahun 90 itu masih satu provinsi Papua ini. Dari statistik yang didapat di pemerintah pusat, bayi lahir selamat itu 40%, berarti 60% itu meninggal. Saya bilang, Dokter Selamat, kenapa begitu parah? Nah, belum tahu saya. Akhirnya saya ke Wamena, sampai ke piramid. Waktu itu ada acara di piramid. Saudara, ternyata pemerintah harus menyediakan untuk tempat-tempat kamar bersalin itu dalam bentuk honai. Saya tanya kenapa begitu? Ternyata mama-mama Papua yang melahirkan itu nggak bisa di suasana pakai dinding, tembok bersih, nggak bisa.
Oh ya, sampai segitunya. Tahun 95 kami pertama kali ke Sugapa, ketemu Dr. Kes, Dr. Anton waktu itu, ternyata sama. Pemerintah membangun puskesmas, kamar bersalin tidak kepakai. Dan hidup yang tidak sehat dan banyak faktor lain. Maka itu kematian bayi lahir cukup tinggi, kematian ibu melahirkan juga cukup tinggi. Sudah tahun 2024 data yang terakhir saya lihat, perubahannya nggak terlalu signifikan, nggak terlalu drastis. Jadi sampai hari ini dari 38 provinsi di Indonesia, maka 6 provinsi Papua ini yang masih memegang rekor kematian bayi lahir tetap paling tinggi di antara 32 provinsi yang lain. Bayangkan, kalau ini nggak di atas, orang Papua akan tinggal sejarah. Nah, pertanyaan saya, tolong jawab ya semua. Masuk kalian mahasiswa-mahasiswa, orang tua, para dosen, semua siapa saja yang mendengar ini. Pertanyaan, kalau tidak ada lagi orang Papua, misalnya karena tidak ada perubahan secara pola pikir, secara hidup sehat, semuanya itu, dan masih memegang hukum rimba daripada hukum formal, saya tanya, Papuanya masih ada nggak pulau ini? Tolong jawab. Nah, ini harus disadarkan untuk semua orang Papua asli. Jangan mentang-mentang saudara pemilik tanah ini, tapi kalau pemilik tanahnya pun nggak bisa bertanggung jawab dan merusak diri sendiri, maka satu hari orang Papua asli punah, Papua akan tetap ada. Dan istilah ini para pendatang yang akan memimpin. Jangan salahkan. Coba lihat sekitar kita. Tolong jawab pertanyaan saya. Banyak atau sedikit kita mendapatkan orang-orang Papua umur 70-80 tahun? Jawab. Sedikit. Maka itu lihat di kuburan-kuburan itu 40 tahun, 30 tahun. Sebelum kami sampai Nabire, kami ada di Biak. Saya nggak akan lupa peristiwa menyedihkan. Pimpinan Garuda Indonesia penerbangan itu namanya Bapak Alfred Kesaulia, orang Kristen. Saudara, suatu saat Pak Kesaulia ini cerita kepada saya pas saya ada di bandara, Pak Pendeta, satu-satunya hal yang saya paling tidak bisa tahan selama menjabat jadi pimpinan Garuda. Pak Kesaulia ini pernah jadi pimpinan Garuda Hong Kong, Los Angeles, ya pernah jadi pimpinan Garuda di Medan, di Jakarta, di mana. Saya sampai berkali-kali minta dipindahkan, tapi nggak berhasil. Kenapa Pak? Dengar itu. Belum pernah saya mimpin sebuah maskapai penerbangan. Dalam seminggu Pak, rata-rata 2 jenazah itu datang dari Jawa, dari Makassar ke Biak. Saya nggak ngerti maksudnya jenazah kenapa. Dengar ya saudara. Ternyata nggak beda jauh dengan Nabire. Jenazah pemuda-pemudi Papua yang orang tuanya berjuang, jual tanah, jual babi untuk membiayai kuliah anak-anak ini ke Jawa. Ternyata 30% mereka pulang hanya bawa nama karena mati di sana. Kalau nggak karena sakit, karena kecelakaan, karena pembunuhan. Dan akhirnya betul saudara. Berapa lama saya di Biak, selalu melihat ada jenazah datang. Nah yang buat Pak Kesaulia nggak tahan adalah ketika
keluarga korban harus menjemput jenazah itu di bandara. Itu terdengar tangisan cerita. Saat itu tahun 90-an. Coba kalau perlu dari STIMIK ini buat data ya untuk Provinsi Papua Tengah saja dulu. Berapa calon-calon mahasiswa yang keluar dari Papua Tengah menuju ke Manado, menuju ke Ambon, dan ke semua kota yang ada di bagian barat Indonesia ini. Coba data. Berapa persen yang pulang lulus dengan sarjana? Berapa yang berapa gagal? Hal kedua, kalau nggak meninggal, maaf, pulang bawa anak, nggak bawa ijazah. Betul atau tidak? Ini menyedihkan sekali. Aduh, saya bisa bicara banyak tentang ini. Maka itu kami dari pengurus yayasan maupun STIMIK berharap kalian gak cuma punya gelar S1, tapi punya karakter dan pola pikir yang berubah untuk merubah Papua. Ini menyedihkan sekali. Waktu itu tahun 90-an awal, Bupati Biak masih Pak Biak. Saya nggak tahu ada keluarganya nggak di sini. Nah, berapa kali saya ikut acara-acara pemerintah. Saya masih ingat Pak Biak berkata berkali-kali, "Hei orang Biak, jangan jual tanahmu kepada pendatang, karena banyak sekali orang-orang Papua yang jual tanah, nggak mikir anak cucu." Sampai kalimat ini yang Pak Bupati Biak katakan waktu itu. Kalian mikir, kalau semua tanah kalian jual, nanti anak cucu kalian tinggal di laut sana. Karena orang Papua nggak punya tanah lagi di Biak. Berita selentingan, Papua akan tambah 2 provinsi lagi. Biak akan jadi ibu kota provinsi Papua Utara kalau saya tidak salah. Apa? Saineri. Akan tambah 8 provinsi baru lagi. Ya, Pulau Jawa akan dibagi-bagi lagi. Nah, coba lihat perkembangan negara kita luar biasa. Terus kita mau apa? Melihat fakta-fakta. Bisa ditayangkan ayat? Kita lihat.